semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Halo semuanya, sejarah dunia pada 17 April 1815 mencatat sebuah tragedi letusan yang maha dahsyat. Apakah itu? Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Proses erupsi yang dimulai sejak 5 April hingga mencapai puncaknya 12 hari kemudian, menewaskan setidaknya 100.000 orang baik langsung maupun tidak langsung akibat dari erupsi ini. Erupsi Gunung Tambora menjadi yang terbesar yang pernah dicatat dalam daftar sejarah letusan gunung api di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Erupsi Tambora sama sekali tidak diduga mengingat gunung bertipe stratovolcano tersebut sudah tidur selama ribuan tahun. Sejak pertama kali menunjukkan gejala hingga erupsi, Tambora mengalami beberapa kali letusan. Letusan pertama tercatat pada 10 April dengan lontaran abu mencapai ketinggian 32 km. Abu vulkanik menutupi Sumbawa dengan ketebalan mencapai 1,5 meter. 5 hari kemudian, Tambora kembali melontarkan partikel-partikel dari dalam perut bumi. Kali ini letusannya jauh lebih dahsyat sehingga menutupi sinar matahari selama beberapa hari di berbagai belahan dunia. Tak hanya itu, partikel batuan panas yang tercebur ke laut menyebabkan ledakan uap yang begitu panas. Hal ini juga diikuti dengan tsunami dalam skala sedang. Skala dahsyat letusan Gunung Tambora bisa diukur dari berkurangnya tinggi gunung. Jika sebelum erupsi Tambora memiliki tinggi 4.200 meter, maka setelah meletus ketinggian gunung itu tinggal tersisa 2.700 meter, jadi kita bisa bayangkan berapa banyak material yang terlontar ke udara akibat dari letusan gunung. Tersebut menjadikan perubahan dan mengacaukan iklim dunia. Pada waktu itu, satu hal yang juga diakui sebagai kehebatan letusan Gunung Tambora adalah kemampuannya mengubah iklim dunia. Begitu banyak partikel debu yang dilontarkan ke atmosfer sehingga menghalangi sinar matahari, membuat bumi mendadak mendingin. Pengaruhnya tak hanya terasa pada April saja, melainkan hingga beberapa bulan berikutnya. Benua Eropa yang seharusnya sedang merasakan musim panas pada Juni hingga Juli mendadak mengalami musim dingin. Salju dan es meliputi benua biru berakibat kekacauan segala rencana. Sejarah dunia pada 17 April 1815 mencatat letusan maha dahsyat Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Proses erupsi yang dimulai sejak 5 April hingga mencapai puncaknya 12 hari kemudian, menewaskan setidaknya 100.000 orang baik langsung maupun tidak langsung. Erupsi Gunung Tambora menjadi yang terbesar yang pernah dicatat dalam daftar sejarah letusan gunung api di seluruh dunia. Erupsi Tambora sama sekali tidak diduga mengingat gunung bertipe stratovolcano tersebut sudah tidur selama ribuan tahun. Sejak pertama kali menunjukkan gejala hingga erupsi, Tambora mengalami beberapa kali letusan. Lukisan karya Paul de la Roche pada 1845 berjudul Napoleon abdiquant à Fontainebleau yang menggambarkan Napoleon Bonaparte sedang merengut. Museum der Bildenden Kunste letusan pertama tercatat pada 10 April dengan lontaran abu mencapai ketinggian 32 km. Abu vulkanik menutupi Sumbawa dengan ketebalan mencapai 1,5 meter. 5 hari kemudian, Tambora kembali melontarkan partikel-partikel dari dalam perut bumi. Kali ini letusannya jauh lebih dahsyat sehingga menutupi sinar matahari selama beberapa hari. Tak hanya itu, partikel batuan panas yang tercebur ke laut menyebabkan ledakan uap, juga tsunami dalam skala sedang. Skala dahsyat letusan Gunung Tambora bisa diukur dari berkurangnya tinggi gunung. Jika sebelum erupsi Tambora memiliki tinggi 4.200 meter, maka setelah meletus ketinggian gunung itu tinggal tersisa 2.700 meter. Mengacaukan iklim dunia, satu hal yang juga diakui sebagai kehebatan letusan Gunung Tambora adalah kemampuannya mengubah iklim dunia. Begitu banyak partikel debu yang dilontarkan ke atmosfer sehingga menghalangi sinar matahari, membuat bumi mendadak mendingin. Pengaruhnya tak hanya terasa pada April saja, melainkan hingga beberapa bulan berikutnya. Benua Eropa yang seharusnya sedang merasakan musim panas pada Juni hingga Juli mendadak mengalami musim dingin. Salju dan es meliputi benua biru berakibat kekacauan segala rencana. Salah satu peristiwa sejarah yang dianggap sebagai akibat erupsi Gunung Tambora adalah kekalahan Napoleon Bonaparte dalam pertempuran di Waterloo, Belgia pada 18 Juni 1815. Dari hasil penelitian sejarawan di Eropa, kondisi dingin dan basah di Belgia pada musim panas membuat strategi yang sudah disusun Napoleon berantakan. Pergerakan pasukan Kaisar Prancis tersebut melambat sehingga musuh-musuh mampu menjebak mereka di tengah pertempuran. Victor Hugo dalam novel Les Miserables berkata soal pertempuran Waterloo, langit mendung yang tidak sesuai dengan musim sudah cukup untuk menyebabkan keruntuhan dunia. Sekarang kita selangkah lebih dekat untuk memahami peran Tambora dalam pertempuran itu menurut Dr. Matthew Gengey.
Dosen senior di Department of Earth Science and Engineering at the Imperial College London dalam jurnal geologi berjudul The 11 Biggest Volcanic Eruption in History yang diterbitkan 21 Agustus 2018. Korban yang terdampak langsung akibat letusan disebutkan sekitar 10.000 orang. Selebihnya ada sekitar 80.000 orang yang tewas karena menderita kelaparan akibat gagal panen dan wabah penyakit. Jadi begitu dahsyatnya letusan Gunung Tambora mengakibatkan perubahan iklim dunia yang sangat signifikan dalam sejarah. Sabtu 18 Juni 1815 adalah hari paling sial dalam hidup Napoleon Bonaparte. Ia yang berhasil melarikan diri dari lokasi pengasingannya di Pulau Elba dan kembali menguasai Prancis kalah telak dalam pertempuran di Waterloo. Segala upaya telah dilakukan, namun Napoleon gagal mengonsolidasikan pasukannya. Para prajuritnya kocar-kacir di tengah serbuan membabi buta kubu lawan, gabungan antara Inggris, Rusia, Austria, dan Prusia. Sang kaisar Prancis itu terpaksa melarikan diri dari medan perang, melintasi ladang penduduk hanya diterangi cahaya bulan menuju ke perbatasan negaranya. Para penjaga yang ada di sana hanya bisa terpana menyaksikan raut wajah Napoleon Bonaparte. Tak pernah sekalipun, bahkan selama kekalahan di Moskow, aku menyaksikan ekspresi sebingung dan sesedih di wajah agung tersebut, kata salah satu serdadu. Seperti dikutip dari situs Telegraph, duka kami sungguh tak terperi. Sebanyak 25.000 orang tewas atau terluka di pihak Prancis, 9.000 lainnya ditangkap. Sementara kubu lawan kehilangan sekitar 23.000 orang. Di awal pertempuran posisi Napoleon di atas angin pada 16 Juni 1815, ia mengalahkan pihak Prusia di bawah kepemimpinan Gebhard Leberecht von Blücher di Ligne. Ia mengerahkan 33.000 prajurit atau sepertiga dari total kekuatannya untuk mengejar bala tentara Prusia. Napoleon kemudian memimpin sisanya pasukan yang terdiri atas 72.000 orang untuk menyerang Duke of Wellington yang bermarkas di 12 mil di selatan Brussels dekat desa Waterloo. Di atas kertas pasukan Napoleon Bonaparte unggul soal jumlah dari barisan Duke of Wellington yang terdiri dari 68.000 orang. Namun pria berjuluk Le Petit Caporal itu memutuskan untuk menunggu sampai tengah hari hingga tanah mengering sebelum melancarkan serangan. Keputusan tersebut terbukti fatal, sebab penundaan itu memungkinkan pasukan Blücher yang lolos dari kejaran tentara Prancis tiba dan Waterloo dan bergabung dalam pertempuran pada sore hari. Meski berkali-kali melancarkan serangan, kubu Napoleon gagal menembus benteng pasukan sekutu. Sementara itu pasukan Prusia memberi tekanan pada sayap timur Napoleon. Sekitar pukul 18.00 waktu setempat, pasukan Prancis di bawah Marsekal Michel Ney berhasil mengepung sebuah rumah pertanian yang jadi lokasi persembunyian Wellington. Namun Napoleon yang sibuk mengatasi serbuan 30.000 pasukan Prusia tak mengirimkan pasukan untuk membantu Ney. Pada saat itu, seperti dikutip dari situs History, Wellington telah mengatur kembali pertahanannya dan berhasil memukul mundur pasukan Prancis. 15 menit kemudian, tentara sekutu melancarkan serangan besar-besaran yang bikin pihak Prancis panik dan terpaksa mundur kocar-kacir. Pada 22 Juni 1815, Napoleon kembali ke Prancis. Ia memutuskan turun tahta dan menyerahkan singgasana pada putranya. Dia sudah berencana kabur, namun pasukan kontra-revolusioner terlanjur mengincarnya. Karena itulah, ia kemudian menyerahkan diri ke pihak Inggris di pelabuhan Rochefort. Napoleon berharap dikirim ke Amerika Serikat, namun ia justru diasingkan ke Saint Helena, pulau terpencil di tepian Samudra Atlantik di perairan Afrika. Napoleon melayangkan protes, namun ia tak punya pilihan lain. Bekas Kaisar Prancis itu akhirnya hidup dalam pengasingan selama 6 tahun hingga kematiannya pada Mei 1821. Napoleon Bonaparte dinyatakan meninggal dunia pada usia 51 tahun akibat penyakit kanker. Namun banyak orang menduga ia diracun. Nah, demikian fakta ceritanya. Hal yang terjadi dengan sejarah Napoleon dan Gunung Tambora adalah mungkin ada kaitannya. Ini tentang perubahan iklim cuaca dunia. Apapun kesimpulannya, kita kembalikan ke kalian semua. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.